Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Terima kasih teman-teman semua yang telah selalu setia menonton setiap videoku, yang kalian telah komen di kolom komentar, kalian yang telah subscribe channelku, juga like. Dan bagi kalian pendatang baru yang baru muncul di videoku, semoga apa yang akan aku sharingkan nantinya dan yang telah aku sharingkan benar-benar bermanfaat untuk kalian, karena tujuanku membuat video di sini bukan sebagai orang yang memberi resep obat, tetapi hanya sebagai motivator, memotivasi kalian, karena orang dengan gangguan GERD dan psikosomatik juga bisa sembuh. Banyak mentor-mentor kita yang sudah berhasil move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Aku yakin kalian yang sekarang sedang mengalami banyak sensasi, kalian yang saat ini sedang merasa terpuruk, entah itu kelayangan dan kawan-kawannya, aku yakin dengan berproses dengan semangat yang tinggi untuk sembuh, belajar dari pengalaman juga, setiap harinya insya Allah akan lebih baik lagi. Akan semua sensasi yang kalian rasakan insya Allah perlahan-lahan akan hilang, karena memang orang dengan gangguan GERD dan psikosomatik itu bisa sembuh teman-teman. Sekali lagi, orang dengan gangguan GERD dan psikosomatik itu bisa sembuh. Semua sensasi yang kita rasakan adalah tidak berbahaya insya Allah. Jadi kenapa sangat dirasa begitu menyiksa dan begitu menakutkan, karena memang banyak sensasi yang muncul di tubuh kita secara terus menerus, banyak gejala-gejala fisik yang kita rasakan. Gejala fisik itu hadir karena tingkat kecemasan dan kepanikan kita yang berlebih, yang menyebabkan akhirnya asam lambungnya naik sehingga ada reaksi fisik. Dan sekali lagi, itu adalah aman teman-teman, karena aku juga pernah merasakan itu, dan alhamdulillah sampai saat ini aku sehat, bisa sharing video ke kalian. Itu artinya kalian tidak usah merasa hidup kalian tidak akan lama lagi, hidup kalian terpuruk, hidup kalian kok menyedihkan sekali gitu ya. Dengan berproses, dengan ikhtiar dan tawakal yang maksimal, aku yakin kita semua bisa sembuh dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Aku ulangi lagi, semua sensasi fisik yang kita rasakan itu karena pikiran kita sendiri. Jadi setelah kita berhasil mengontrol rasa cemas dan takutnya, insya Allah semua sensasinya akan hilang dan tidak berbahaya teman-teman. Nah, hari ini ada kemarin yang minta, Kak, apa kakak pernah takut akan kematian gitu ya, kematian waktu kakak awal-awal terkena GERD dan psikosomatik? Iya, itu benar-benar dulu sangat menggangguku teman-teman. Tapi sekali lagi, ketika aku menyebutkan kematian, tolong jangan terlalu panik, karena ini benar-benar insya Allah tidak akan berdampak ke situ teman-teman. Aku mau cerita ya, dimana aku dulu menghadapi ini semua, terutama menghadapi yang namanya takut akan kematian. Jadi tiap hari benar-benar yang dirasakan itu karena banyaknya sensasi yang muncul, mulai dari nyeri dada, terus dahak yang berlebih, terus keliangan setiap hari, pundak sama leher kaku, kaki tangan lemas gitu ya. Jadi itu membuatku takut akhirnya yang namanya kematian teman-teman. Aku takut nih, ya Allah, anak-anakku masih kecil gitu ya. Anak-anakku masih kecil, siapa yang nanti merawat mereka? Itu hal-hal yang biasa kita rasakan, terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang ngerasa punya tanggung jawab terhadap anak dan suami. Kita takut nih, nanti kalau kita meninggal misalnya, ini siapa nih yang merawat mereka? Biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan kembali lagi, ini hanya perasaan kita saja teman-teman, ini hanya kecemasan kita saja, jadi tidak apa-apa.
Apalagi dulu ya, aku benar-benar tidak bisa mendengar yang namanya berita-berita duka. Aku kena GERD dan psikosomatik itu di waktu COVID, teman-teman. Jadi yang menjadi trigger yang membuatku lebih parah psikosomatiknya, karena waktu itu lagi parah-parahnya COVID di tempatku, kayaknya di seluruh dunia waktu itu ya. Banyak suara ambulan ya tiap hari yang aku rasakan, mulai dari pagi sampai malam. Banyak berita duka yang aku dengar gitu ya, mulai dari pengumuman di musola atau status dari teman-teman, dan itu tuh menjadi trigger, gimana kalau itu terjadi ke aku gitu ya, gimana kalau sebentar lagi apa aku nih, karena memang banyaknya sensasi yang aku rasakan. Itu lama sekali aku takut kematian, itu benar-benar sangat menyiksa waktu itu, teman-teman. Ngerasa kita ini hidupnya tidak akan lama lagi gitu ya, teman-teman ya. Tapi akhirnya alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberi kesempatan kepadaku untuk hidup. Berarti itu hanya kecemasanku saja, teman-teman. Jadi kalian yang sekarang lagi mengalami sensasi yang namanya takut kematian, aku cuma mau bilang sama kalian, tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu takut, karena itu hanya perasaan, itu hanya pikiran kita saja, permainan pikiran. Jadi dulu akhirnya ada beberapa cara yang aku lakukan agar aku tidak terlalu takut gitu ya, agar aku tidak terlalu was-was ketika aku mendengar hal-hal buruk yang terjadi. Yang pertama adalah dulu aku sangat membatasi diriku untuk mendengarkan hal-hal buruk, terutama berita-berita duka, dengan menonaktifkan, biasanya membisukan status-status teman gitu ya. Itu kalau lagi parah-parahnya itu juga bisa kok dilakukan. Terus selanjutnya akhirnya aku menyadari setelah nonton video-video dari para mentor bahwasanya semua sensasi insya Allah aman, teman-teman. Yang harus digarisbawahi adalah semua sensasi insya Allah aman ya. Jadi sampai sini dimengerti, silahkan tanamkan di pikiran kalian kalau semua sensasi yang kita rasakan itu adalah karena reaksi tubuh kita, karena pikiran kita sendiri. Jadi benar-benar harus bisa mengontrol rasa cemas dan pokoknya mengontrol pikiran kita sendiri agar tidak berpikiran macam-macam. Terus yang paling penting adalah akhirnya kita memang harus berpasrah. Jika kita sudah berpasrah ya, kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita percaya akan qada dan qadarnya, kita percaya akan takdir-takdirnya, akhirnya kita tidak akan merasakan atau rasa takut kematian tidak akan terlalu mengganggu kita, teman-teman. Jadi kalau sudah pasrah, benar-benar semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita di dunia ini pun sebelum kita lahir itu sudah ada ininya ya, ada takdirnya ada takdirnya sendiri-sendiri, kapan kita menikah, uh, kapan kita sakit, kapan kita sembuh gitu ya, kapan kita ada masalah gitu ya. Jadi jangan menjadi dukun untuk diri sendiri. Aku dulu benar-benar, mungkin kalian juga merasakan hal yang sama. Jadi takut kematian ini benar-benar membuatku ngerasa kayak pikiran nih cemas terus ya, kayak tersiksa karena pikiran sendiri. Akhirnya kalau kita tidak bisa mengendalikannya, akhirnya kita tersiksa oleh pikiran kita sendiri, teman-teman. Padahal kita adalah tuan rumah, jadi kita pasti bisa mengontrol terhadap apapun yang akan kita pikirkan, teman-teman. Sebenarnya pasti kita bisa. Jadi dulu sampai aku pernah, katanya kalau ada orang mau meninggal ini 40 hari sebelum meninggal itu sudah ada tanda-tandanya. Aku itu sampai menghitung, teman-teman, dari awal aku sakit ya sampai 40 hari. Akhirnya ya Allah, kok gini amat ya hidupnya gitu, kayak tiap hari tuh kayaknya sudah apa hari ini ya, apa besok gitu ya. Ternyata
hal itu yang membuat kita akhirnya susah sembuh. Karena kenapa? Karena kita belum pasrah, belum ikhlas, belum sadar kalau semua sensasi yang kita rasakan ini karena pikiran kita sendiri. Akhirnya kalau sudah pikirannya, kita sudah jaga pola makan, pola makanku sudah betul Kak, pola hidupku sudah betul, aku tidur tepat waktu, aku sering jalan-jalan pagi, melakukan olahraga ringan gitu ya, aku istirahatku cukup gitu. Tapi kenapa kok masih takut, masih cemas ya? Berarti yang harus dikendalikan adalah pola pikirnya, dan itu memang susah. Tapi tapi kembali lagi, di sini aku dijadikan sebagai contoh. Banyak mentor-mentor, kalian jadikan sebagai contoh. Apa yang mereka kisahkan itu benar adanya. Kita bisa move on dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Karena apa? Karena kita ikhlas menerima, karena kita sadar setiap sensasi fisik yang kita rasakan adalah dari pikiran kita sendiri ya. Jadi ketika kita sadar, insya Allah kita tidak akan terlalu panik dan cemas teman-teman. Oke, balik lagi. Memang harus benar-benar diikhlaskan diri kita. Kita sudah harus meyakini bahwa apapun yang akan terjadi di hidup kita, kita tidak akan pernah tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi jangan menjadi dukun, jangan terlalu menebak-nebak gitu ya, teman-teman ya, besok gimana kalau ini. Jadi mungkin kalian harus selalu mensyukuri apa yang kalian sekarang rasakan, teman-teman. Harus bisa menikmati apapun keadaan kalian saat ini. Jadi tidak usah terlalu berpikiran besok gimana, sudah stop. Jadi nikmati apa yang sekarang kalian punya, apa yang kalian sekarang rasakan. Tidak usah berpikir bahkan apa yang akan terjadi 1 menit lagi, kita tidak akan pernah tahu, teman-teman. Jadi itu emang harus mengikhlaskan atau menerima semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menjadi dukun terhadap diri sendiri. Terus selanjutnya, akhirnya karena banyak mentor-mentor yang bilang GERD dan psikosomatik itu tidak berbahaya. Jadi Allah itu tidak, GERD dan psikosomatik bukan satu-satunya alasan kita meninggal ya, karena semua sensasinya adalah tidak berbahaya, maka insya Allah tidak menyebabkan kita sampai mengalami yang namanya meninggal kalau hanya gara-gara GERD dan psikosomatik, teman-teman. Jadi semua sensasinya insya Allah adalah aman. Aku ulang terus menerus agar kalian apa? Agar kalian sadar kalau sensasi yang kita rasakan ini karena permainan pikiran kita saja. Jadi karena kita adalah tuan rumah di tubuh kita dan di pikiran kita, aku yakin kalian pasti bisa mengendalikannya, teman-teman. Karena sampai saat ini, dulu aku sering takut sembarang barang, takut hal buruk terjadi. Alhamdulillah Allah kasih aku kesehatan, dan kalian juga yang sudah berbulan-bulan mengalami takut kematian, sampai saat ini kalian baik-baik saja, teman-teman. Jadi silakan move on, silakan berpikiran yang positif dengan memasrahkan diri kita kepada Allah. Sekali lagi, semua sensasi yang timbul itu tidak berbahaya. Jadi tidak usah takut-takut lagi, apalagi yang sudah periksa penyakit dalam dan kalian tidak apa-apa, itu karena kalian tidak apa-apa. Allah tidak butuh alasan kapan kita akan meninggal gitu ya. Penyakit ini bukan satu-satunya alasan, teman-teman. Jadi bahkan ada orang yang semua kita serahkan, benar-benar kita serahkan, kita percaya terhadap takdirnya Allah, qada dan qadarnya Allah. Kalau kita sudah percaya akan hal itu, jadi kita serahkan tubuh kita, jadi tidak usah berpikir macam-macam lagi. Karena sampai saat ini banyak orang yang bisa sembuh dari GERD dan psikosomatik adalah orang yang sembuh dari GERD dan psikosomatik adalah orang yang yang bisa ikhlas menerima, yang bisa mengontrol pikiran mereka sendiri, orang yang selalu mau menerima masukan dari orang lain, masukan yang baik dari orang lain, itu teman-teman. Jadi cukup sekian videoku kali ini. Aku mengucapkan banyak-banyak terima kasih bagi kalian yang sudah selalu setia menonton videoku. Alhamdulillah sampai saat ini aku sehat, dan aku yakin kalian juga akan merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan
saat ini teman-teman. Jadi terima kasih atas waktunya. Sekian videoku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.